Ibrahim itu Abul Anbiya. Tadi sudah disebutkan oleh Maulana Sajjad. Bapak-bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, terus Nabi Musa dan sebagainya. Nah dari jalur kemudian Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, jalurnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam, dan tidak ada nabi kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu lunas dari Nabi jalur Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah, Nabi Ibrahim ini juga bergerak Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Dan ini kurang sederhana, mumpung ini bulan Dzulhijjah, kita mengingat Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan pelajaran dari kurang sederhana. Nah, di dalam kitab Nashul Ibad ini Nabi Ibrahim bergerak Khalilullah, kekasih Allah. Satu, Nabi Ibrahim lebih mementingkan perintah Allah dari perintah siapapun itu. Nah ini pelajaran yang kurang sederhana. Nabi Ibrahim alaihissalam udah lama nggak punya anak. Beliau ditakdir baru 80 tahun kita. 80 tahun ini kalau kita Allah ya udah 80 tahun Nabi Ibrahim ini kita. Nah, kita sudah tentu sudah menikah dengan Siti Sarah, lama nggak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi sama Siti Hajar. Nah dari Siti Hajar Nabi Muhammad Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang diharap-harapkan, tampan rupawan. Terus kemudian ada perintah dari Allah Ta'ala untuk menyembelih putra. Bisa dibayangkan para jemaah menyembelih putra. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi bergerak Khalilullah. Maka para jemaah, Nabi Ibrahim dengan mantap melaksanakan perintah Allah. Walaupun istilahnya ini anak yang dikasihinya, anak tampan rupawan. Nah pelajaran yang singkat ini para jemaah, orang sederhana membimbing kita ini untuk peduli dengan segala perintah Allah. Di mana-mana saya menggaungkan mengajak para jemaah untuk bagi para lelaki condongkan hati orang sederhana ke masjid. Condongkan hati orang sederhana ke masjid. Saya ngajak para jemaah. Kalau seandainya para jemaah ada kebiasaan, bukan ya seandainya kebiasaan, kadang di rumah, kadang di masjid, dan tidak ada kepengen ke masjid. Diubah Pak, diubah. Yang benar diubah, karena itu tidak benar, diubah. Supaya kurang sederhana bisa setiap melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi tidak ada utusan di masjid kurang sederhana. Nah kita tidak saja melaksanakan perintah Allah, tapi sensitif ketika azan tiba, orang sederhana Allah memanggil udah. Jadi jangan lagi berperang. Mau sholat, tapi di satu sisi ada pertandingan antara Indonesia dan Filipina. Milih mana ya? Aku bingung. Nah ini mana-mana saya menjauhkan. Itu mah pilihan tergantung para jamaah. Tetapi mohon maaf para jamaah, kalau para jamaah masih menonton mending sholat di rumah saya ini, maka para jamaah engkau masih jauh dari Allah. Saya kalau kemarin dari tadi itu sama pengajian pas malam itu ya sama senyap. Kalau kita tahu para jamaah, mereka yang nonton stadion, 40
waktu maghrib, apakah mereka sholat maghrib? Mungkin ada, tapi sebagian besar mungkin enggak, mungkin. Nah, berkat ibadah, berkat ide, kurang sederhana, harus bisa hal-hal seperti itu. Apalagi ukuran, mohon maaf ya, sudah 50, 60, 70, itu mah sudah lewat. Kesenangan-kesenangan dunia yang kemudian berbarengan dengan rutinitas orang jangan dibalik. Ngaji mah gampang. Yang penting ini momen yang istimewa. Itu mah momen memang ibadah orang Sunda masih dijauhkan dari benar. Karena apa? Sholat orang sederhana, zikir orang sederhana, ibadah orang sederhana, maulid orang sederhana, ziarah orang sederhana harus bisa menjadikan Allah bagian terpenting dari hidup sederhana. Tentunya sudah harus melalui proses yang panjang dan perjuangan yang keras. Para jamaah pasti ada yang mania bola, mania mancing, mania burung, itu sudah kurang. Kalau boleh dibilang, dikira hampir gak suka bola. Saya ingat para jamaah, saya ingat waktu kecil SMP, SMA, waktu dulu belum kenal majelis. Malam-malam saya tak digabungin. Kalau berbarengan dengan maghrib, udah bersih-bersih sudah. Malah para jamaah itu cerita dulu. Karena dulu belum marah, zaman saya belum marah majelis-majelis seperti yang saya jalani. Nah bagi kita yang sudah mohon maaf ya, sudah 40, 60, 50, udah harus jangan berperang lagi, sudah tinggalin saja. Itu mah gampang. Nah ini kayaknya sepele para jamaah, tapi besar ini. Sejauh mana tentu hubungan kepada Allah ini sangat berpengaruh. Ini barometer para jamaah, barometer. Nah barometer rasanya itu kesenangan yang kemudian berbarengan dengan rutinitas kurang sedayanya udah tinggalin rutinitas kurang sedayanya, misalkan kesenangan kurang sedayanya tinggalin dulu. Nah ini berbarengan dengan kita membicarakan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Nah budaya seperti ini harus dibangun. Dan jangan mohon jangan lagi berperang. Seperti kita ini sudah nggak harus berperang. Mungkin kalau anak masih SMP, SMA berperang, mereka masih darahnya masih untuk itu. Tapi kita yang sudah 40, 50, 60 tahun harus bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan. Bukan meninggalkan bagaimana menunda itu saja. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, nanti kalau orang sekalian masih mementingkan hal-hal seperti itu, kapan kita mau dekat sama Allah? Kapan Allah itu penting bagi orang sekalian? Kalau boleh jujur orang sekalian, menomor sekian kan Allah, kalau boleh jujur. Maka kalau tambah orang sekalian, orang-orang kayak saya, kepada Allah. Oleh karena itu para jamaah kira hati orang sedaya untuk ketika ada Allah memanggil orang sedaya iman kita ini tipis, belum berperang melawan orang kafir, belum bagaimana kita punya saudara melawan Israel, orang yang punya Allah dari sini. Perang begini saja nggak bisa, apalagi perang begitu katanya mati. Dan para jamaah perang sedaya saya belajar untuk peduli dengan apa yang sudah diperintahkan Allah, apa yang sudah menjadi hukum-hukum Allah. Perang sedaya peduli. Dan ini kita membicarakan Nabi Allah Khalilullah, Nabi Ibrahim bergerak Khalilullah, karena Nabi Allah Ibrahim mementingkan walaupun anak yang diharapkan. Apalagi kita ini punya harta, punya ini, kemudian kerjanya susah, kerjanya ini. Kadang-kadang apa zaman
Kalau saya kemudian punya acara, kemudian meminta sebenarnya bukan meminta maksa. Ayo para jamaah, siapapun yang ikut. Kalau melihat mereka kerjanya susah, berat bagi kita. Tapi umat jangan menyerah. Saya bekerja beribadah kepada Allah. Kalau kemudian ada hasilnya bisa ditanyakan ke masjid, ke majelis taklim, ke guru, harta saya jadi berkah. Itu belum tempatnya, belum kita punya duit, belum kita punya jabatan. Oh berat sekarang. Sekali lagi yang kan sering saya katakan, karena apalagi pejabat berat. Karena pejabat itu hierarkinya lurah harus taat sama taat bupati. Kalau begitu sama agama mau tak mau ente harus mau. Kalau nggak mau ya itu berat Pak. Makanya kurang sedari membantu aparatur pemerintah, kurang sedari kita bantu mereka, ringankan mereka berat Pak. Berat tidak hanya di dunia, gak ada Allah berat. Berat. Para jamaah hari ini saya mengingatkan para jamaah, mari kita berusaha dekat sama Allah. Dan untuk dekat sama Allah itu perlu perjuangan. Untuk dekat sama Allah itu perlu perjuangan. Mengalahkan kurang sedaya sedekah, mengalahkan kurang sedaya untuk kemudian sebagai pejabat untuk membela Islam, perjuangan yang keras. Ya Allah. Maka pada zaman Allah Ta'ala, saya di mana-mana ngajak juga majelis zikir, mengingatkan saya, mengingatkan para jamaah agar jangan lupa sama Allah. Walaupun kategori saya, kategori para jamaah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, waktunya banyak berbuat percuma, banyak waktu-waktu yang banyak maksiat daripada ibadah. Kalau boleh jujur saya ibadah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu yang seringkali saya ucapkan, condongkan dari orang sedaya ke masjid, orang sedaya supaya dekat sama Allah, punya rutinan-rutinan wiridan, la ilaha illallah, astagfirullah. Utamanya untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Di tengah kesibukan kita, di tengah kita kubur dunia. Ketika orang sedaya terus-menerus menyebut Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kita ilmu. Allah Ta'ala akan memberikan kita pengetahuan. Allah Ta'ala akan membimbing manusia. Maka para jamaah belajar dari Nabi Allah Ibrahim, jadi kekasih Allah Ta'ala. Kalau perintah Allah, kalau sudah perintah Allah, perintah siapapun, mau Raja Namrud, mau siapapun, terbilang terjadikan. Pada jamaah yang kedua, Nabi Allah Ibrahim dari Rasulullah, kata Nabi Ibrahim menjadi orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ada suatu kisah di mana Nabi Ibrahim malaikat ingin memuji kepasangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu Nabi yang kaya, punya ternak yang kalau dibahas ribuan. Suatu saat malaikat Jibril memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ketika Nabi Ibrahim mengembala domba. Nah, malaikat Jibril menjumpai manusia mengatakan begini, Pak, tolong saya boleh nggak minta dombanya 3? Oh silakan. Dan namanya Nabi. Kemudian ini sudah silakan. Ini malaikat Jibril bicara, bagaimana kalau tidak 3 tapi sepertiga dari seluruhnya Bapak? Oh silakan. Bahkan kalau ente mau suruh silakan. Karena
Khalilullah Ibrahim, yakin rezeki itu sudah ditentukan. Nah ini para jamaah urusan rezeki ini, saatnya para jamaah ini sama. Karena apa? Rezeki ini terutama ekonomi, iman orang sedaya itu gampang drop karena masalah ekonomi. Digambarkan pagi beriman karena misalkan dagang siang gak dapat, langsung imannya runtuh. Ya Allah, kenapa gak ngasih padahal saya sudah sholat saya sudah sholat gak terima dengan apa yang diberikan Allah. Ini mungkin baru saya pada jamaah begitu. Dan pada jamaah urusan rezeki ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kita lihat ayamnya pagi belum makan ya, terus saja cuma modalnya patung sama cekernya ya. Siangnya udah dapat. Nah orang sedaya apalagi diberikan kemampuan, pikiran, dan semua juga ditentukan. Kalau rezeki hari ini milik saya, walaupun orang lain mencegah, tetap akan dibawa ke saya. Tapi sebaliknya, kalau rezeki itu belum milik jamaah, walaupun orang mau membawa 1 miliar ke sini seandainya, gak akan nyampe. Dan itu keyakinan itu harus ditancapkan dalam hati orang sedaya bahwa rezeki sudah diberikan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Tugas orang sedaya mencari syariat. Oleh karena itu, seandainya ada kegelisahan, nah mungkin hari ini mohon maaf berkah ngaji. Oh iya, kenapa ya? Saya mikir bingung. Kadang-kadang anak mau bayaran sebulan lagi, orang sudah mikir dari sekarang. Jadi liarnya duluan daripada ini nambah lagi sebulan. Nanti bagaimana sebulan saya bayar 3 juta? Banyak sebulan lagi. Nah minimal orang saudara ketika mendapatkan, mohon maaf bagi saya pribadi, para jemaah mendapatkan pencerahan begini, oh iya ya, kok saya nggak percaya kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, Nabi Allah Ibrahim berkata Khalilullah. Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang tawakal pun. Pelajaran ini kalau kurang sedang begitu Pak. Mohon maaf para jemaah, saya ngomong begini bukan Habib tidak pernah drop sama para jemaah. Karena kita yang punya keluarga, gak kita istri. Istri kita bisa ditangani anak. Kadang-kadang untuk anak kita melanggar prinsip orang sedaya. Kita kalau para jemaah punya keinginan, saya gak konkret di sana. Tapi dengan istri, renyakan istri, bisakah kita? Mungkin kita bisa. Tapi kemudian anak kita minta, bisakah kita? Terus itu. Nah makanya para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, minimal kita belajar dari, paling tidak kita belajar dari rumah Ibrahim. Segalanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saya begini, para jamaah begitu, sudah semua sudah ditentukan. Tinggal orang sedaya berusaha untuk dekat sama Allah sedekat-dekatnya dengan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib, kemudian sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang disunahkan baginda Nabi. Orang sedaya berusaha melaksanakannya dalam rangka supaya orang sedaya dekat sama Allah, dalam rangka orang sedaya dekat sama Rasul. Kalau sudah dekat sama Allah, sudah dekat sama Rasul, kegelisahan itu cuma sebentar, kemudian istighfar orang sedaya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, orang sedaya hatinya akan tenang.
Para jamaah yang ketiga, Nabi Allah bergerak Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah